Selamat malam sahabat Primen. Ada tempat yang seharusnya tidak pernah kita datangi. Bukan karena pintunya terkunci, tetapi karena hati tahu, jika kaki melangkah ke sana, harga yang dibayar adalah kehancuran. Sore itu, pusat perbelanjaan terasa hidup. Hiruk pikuk manusia, gelak tawa anak-anak, dan alunan musik dari setiap toko berbaur menjadi satu simfoni yang ramai. Hujan deras yang tiba-tiba turun memaksa Alia untuk berteduh. Ia berdiri di dekat pintu masuk utama, memandangi rintik air yang jatuh tanpa henti. Alia sebenarnya tidak punya niat untuk berlama-lama. Ia hanya ingin menunggu hujan sedikit reda sebelum memesan taksi online untuk pulang. Rencananya hari ini sederhana: menyelesaikan beberapa pekerjaan dari rumah, lalu beristirahat. Perjalanan bisnis yang baru saja ia selesaikan cukup menguras tenaga. Pandangannya berkeliling tanpa tujuan, mengamati orang-orang yang berlalu lalang dengan kantong belanjaan di tangan mereka. Ada pasangan muda yang tertawa mesra, keluarga kecil yang sedang memilih es krim, dan sekelompok remaja yang asyik berfoto. Sebuah pemandangan yang biasa, pemandangan yang seharusnya tidak menarik perhatian. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang, sosok yang begitu ia kenal, bahkan dari kejauhan sekalipun. Postur tegap itu, gaya rambutnya, cara ia berjalan. Tidak salah lagi, itu Damar, suaminya. Awalnya, Alia tersenyum, sebuah kebetulan yang menyenangkan. Ia hendak melambaikan tangan dan memanggil namanya. Membayangkan ekspresi terkejut Damar saat melihatnya pulang lebih awal dari jadwal. Namun, senyum itu membeku di bibirnya. Damar tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang perempuan yang tidak Alia kenal. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, seolah dunia hanya milik berdua. Tapi bukan itu yang membuat jantung Alia berhenti berdetak. Tangan Damar, tangan suaminya itu, menggenggam erat tangan perempuan lain. Genggaman itu terlalu intim, terlalu mesra untuk disebut sekedar teman atau rekan kerja. Jari jemari mereka bertautan dengan cara yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Dalam sekejap, semua suara di sekitar Alia lenyap. Hiruk pikuk mal yang tadinya begitu riuh mendadak menjadi senyap total. Hanya ada suara dengungan di telinganya. Kakinya terasa seperti terpaku di lantai, berat seolah terbuat dari timah. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Ia hanya bisa menatap pemandangan di depannya. Pemandangan yang meremukkan hatinya menjadi kepingan tak berbentuk. Itu suaminya. Suaminya yang beberapa jam lalu mengirim pesan manis, mengatakan betapa ia merindukannya dan tidak sabar menunggunya pulang besok. Suaminya yang berjanji akan menjemputnya di bandara dengan senyum terhangat. Tanpa ia sadari, tanpa ia rencanakan, sebuah nama lolos dari bibirnya. Damar, suaranya terdengar asing, serak dan bergetar, nyaris seperti bisikan. Tapi di tengah keramaian yang kembali terdengar, suara itu entah bagaimana berhasil mencapai tujuannya. Damar berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara. Saat matanya bertemu dengan mata Alia, seluruh warna seolah tersedot dari wajahnya. Wajahnya yang tadinya cerah dan penuh tawa, kini berubah pucat pasi. Matanya membelalak, campuran antara kaget, panik, dan rasa bersalah yang tak terbantahkan. Alia, nama istrinya, keluar dari mulut Damar dengan suara patah, nyaris tak terdengar. Ia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Perempuan di sampingnya, yang masih belum melepaskan genggaman tangannya, menatap Damar dengan bingung. Lalu pandangannya beralih ke Alia. "Damar, siapa dia?" tanyanya. Sebelum Damar sempat menjawab, perempuan itu menarik tangannya dengan kasar. Wajahnya menunjukkan kekesalan. "Kamu bilang istrimu lagi di luar kota sampai besok," katanya dengan nada menuntut. Sebuah senyum getir, senyum yang lebih terasa seperti seringai penuh luka, terukir di wajah Alia. Ia menatap perempuan itu, lalu kembali menatap suaminya. Sepertinya
Aku pulang lebih cepat dari jadwal, ucap Alia dengan suara yang anehnya terdengar tenang. Meskipun di dalam dirinya sedang terjadi badai yang dahsyat. Ketenangan itu justru membuat suasana menjadi lebih mencekam. Damar melepaskan diri dari perempuan itu dan mencoba melangkah mendekati Alia. Wajahnya penuh kepanikan. Alia sayang, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini gak seperti yang kamu lihat, katanya terbata-bata. Kalimat klise yang sering terdengar di film-film, namun Alia mengambil satu langkah mundur. Menciptakan jarak di antara mereka. Jarak fisik yang melambangkan jurang yang kini terbentang di hati mereka. Tidak perlu, kata Alia. Suaranya kini terdengar lirih, nyaris berbisik. Ia menatap lurus ke mata Damar, mencari-cari kebohongan lain di sana. Tidak perlu ada penjelasan, Damar. Tatapanmu barusan, saat kamu melihatku, itu sudah menjelaskan segalanya. Ya, tatapan itu bukan hanya tatapan kaget, tapi tatapan seorang pencuri yang tertangkap basah. Tidak ada penyesalan di sana. Yang ada hanya ketakutan karena permainannya telah usai. Adegan itu mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa orang berhenti berjalan, melirik penasaran. Bisik-bisik mulai terdengar samar-samar, seperti dengungan lebah. Mereka mungkin tidak tahu detail ceritanya, tapi drama yang terjadi di depan mata mereka sudah cukup jelas. Seorang suami, seorang istri, dan seorang perempuan lain. Sebuah pemandangan yang menyakitkan sekaligus memalukan. Damar menyadari tatapan-tatapan itu. Ia melihat sekeliling, wajahnya memerah. Ia kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam. Alia tahu Damar menunduk bukan karena ia benar-benar menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan kepercayaan dan cinta mereka. Ia menunduk karena malu. Malu karena rahasia busuknya terbongkar di depan umum, di tempat yang ramai, disaksikan oleh puluhan pasang mata asing. Malu karena citranya yang sempurna kini hancur berkeping-keping. Dan bagi Alia, rasa malu Damar adalah penghinaan terakhir yang harus ia terima hari itu. Dengan hati yang hancur, Alia berbalik dan melangkah pergi menembus hujan, membiarkan air mata bercampur dengan rintik air yang membasahi wajahnya. Di tempat yang seharusnya tak pernah ia datangi, pengkhianatan itu jelas terlihat. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan, hanya satu hati yang runtuh dan satu jiwa yang dipaksa menanggung malu. Demikian kisah Damar yang tak sengaja kepergok bergandengan tangan dengan wanita lain di mall. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aku berjalan tanpa tujuan, menunggu hujan selesai. Tak tahu takdir sedang menungguku lebih dulu. Lalu kau hadir, wajah yang pernah ku panggil pulang. Namun tanganmu kini belajar bahasa